Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kampanye militer paling menentukan dan kontroversial dalam sejarah Amerika. Kampanye Atlanta dan pawai Sherman ke laut. Ini bukan sekadar cerita tentang pertempuran, tetapi tentang seorang jenderal bernama William Tecumseh Sherman, yang strateginya mengubah wajah perang selamanya dan bahkan memengaruhi doktrin militer Amerika hingga hari ini. Jadi, mari kita mulai perjalanan epik ini. Pada musim semi tahun 1864, Perang Saudara Amerika telah memasuki tahun keempatnya. Jenderal Ulysses S. Grant, yang baru diangkat sebagai komandan semua pasukan Union, menyusun rencana besar untuk mengakhiri perang. Sementara dia akan menghadapi Jenderal Robert E. Lee di Virginia, tugas penting lainnya diberikan kepada sahabat dan orang kepercayaannya, Jenderal Sherman. Misinya? Menyerang jantung konfederasi, merebut kota Atlanta yang vital secara strategis, dan menghancurkan kemampuan musuh untuk berperang. Atlanta bukan sekadar kota biasa. Itu adalah pusat industri dan transportasi utama bagi konfederasi. Dengan jaringan rel kereta apinya yang luas, Atlanta menjadi jalur kehidupan yang menyuplai pasukan konfederasi di seluruh penjuru. Merebutnya berarti memutus arteri utama musuh. Sherman, dengan sekitar 100.000 prajurit di bawah komandonya, berhadapan dengan Army of Tennessee yang gigih di bawah Jenderal Joseph E. Johnston. Johnston adalah ahli strategi pertahanan, dan dia tahu medan Georgia Utara dengan sangat baik. Alih-alih melancarkan serangan frontal yang berdarah dan mahal, Sherman menerapkan strategi yang brilian. Dia menggunakan keunggulan jumlah pasukannya untuk melakukan serangkaian manuver mengapit yang luas. Sementara sebagian pasukannya menekan Johnston dari depan, sebagian besar pasukan lainnya akan berbaris mengelilingi sisi pertahanan konfederasi, mengancam jalur pasokan mereka, dan memaksa Johnston untuk mundur ke posisi pertahanan baru. Taktik ini, yang dikenal sebagai turning movement, memungkinkan Sherman untuk terus maju ke selatan menuju Atlanta sambil meminimalkan korban di pihaknya. Setiap kali Johnston membangun garis pertahanan yang kuat di medan yang sulit, seperti di Rocky Face Ridge atau Kennesaw Mountain, Sherman akan mengulanginya. Dia akan mengirim pasukan untuk menguji pertahanan musuh, sementara korps utamanya bergerak secara diam-diam untuk memotong jalur mundur Johnston. Johnston, yang menyadari bahayanya, terpaksa mundur lagi dan lagi. Ini adalah permainan catur yang mematikan di lanskap Georgia yang berbukit-bukit. Meskipun efektif, kemajuan Sherman lambat dan melelahkan, menguji kesabaran dan daya tahan pasukannya. Kampanye Atlanta mencapai puncaknya pada bulan Juli 1864. Frustrasi dengan strategi mundur Johnston yang terus-menerus, Presiden Konfederasi Jefferson Davis menggantinya dengan Jenderal John Bell Hood yang lebih agresif. Hood, tidak seperti Johnston, percaya pada serangan frontal yang berani. Segera setelah mengambil alih komando, dia melancarkan serangkaian serangan sengit terhadap pasukan Sherman di sekitar Atlanta, seperti di pertempuran Peachtree Creek dan pertempuran Atlanta. Namun, agresivitas Hood justru menjadi bumerang. Pasukan Union yang berpengalaman dan dipersiapkan dengan baik berhasil menahan setiap serangan, menimbulkan kerugian besar bagi pasukan konfederasi. Pertempuran-pertempuran ini sangat brutal dan berdarah, tetapi pada akhirnya, pasukan Hood-lah yang hancur. Setelah serangkaian pertempuran yang gagal untuk mengusir Sherman, Hood terpaksa mengevakuasi Atlanta. Pada tanggal 2 September 1864, pasukan Sherman memasuki kota. Telegram terkenalnya kepada Presiden Lincoln berbunyi, "Atlanta adalah milik kita dan dimenangkan dengan adil." Kejatuhan Atlanta adalah titik balik yang krusial dalam Perang Saudara. Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan bagi Union dan secara signifikan membantu terpilihnya kembali Abraham Lincoln pada pemilu presiden tahun 1864. Namun, bagi Sherman, ini hanyalah awal dari fase berikutnya dan yang paling terkenal dari strateginya. Dia tidak puas hanya dengan menduduki wilayah. Dia ingin menghancurkan keinginan dan kemampuan selatan untuk melanjutkan perang. Dari sinilah lahir ide pawai ke laut atau March to the Sea. Sherman mengusulkan sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meninggalkan jalur pasokannya, membawa pasukannya berbaris sejauh 300 mil melintasi Georgia,
menuju kota pelabuhan Savannah, dan hidup dari hasil bumi di sepanjang jalan. Tujuannya bukan hanya militer, tetapi juga psikologis. Dengan membawa perang langsung ke depan pintu warga sipil, dia ingin menunjukkan kepada rakyat selatan bahwa pemerintah konfederasi mereka tidak berdaya untuk melindungi mereka. Pada bulan November 1864, setelah membakar infrastruktur militer dan industri di Atlanta, Sherman dan 62.000 prajuritnya memulai pawai legendaris mereka. Mereka bergerak dalam 4 kolom paralel, menebarkan kehancuran di jalur selebar 60 mil. Rel kereta api dihancurkan dengan cara yang khas, dipanaskan di atas api unggun dan dibengkokkan mengelilingi pohon, yang kemudian dikenal sebagai dasi leher Sherman. Gudang, pabrik, dan semua aset yang dapat mendukung upaya perang konfederasi dihancurkan. Ini adalah implementasi dari apa yang kita sebut perang total. Strategi ini tidak hanya menargetkan tentara musuh, tetapi juga infrastruktur ekonomi, logistik, dan yang terpenting, moral penduduk sipil. Sherman percaya bahwa untuk memenangkan perang, Anda harus membuat seluruh populasi musuh merasakan kengeriannya. Dia ingin membuat Georgia melolong. Pasukannya menyita makanan dan ternak dari perkebunan, membebaskan budak di sepanjang jalan, dan menciptakan kekacauan yang melumpuhkan kemampuan konfederasi untuk berfungsi. Meskipun sering digambarkan sebagai tindakan perusakan tanpa pandang bulu, operasi Sherman sebenarnya sangat strategis. Ada aturan keterlibatan yang jelas. Penghancuran properti pribadi yang tidak memiliki nilai militer secara teknis dilarang, meskipun penegakannya seringkali longgar. Fokus utamanya adalah infrastruktur, rel kereta api, jembatan, pabrik kapas, dan telegraf yang menopang ekonomi Perang Selatan. Ini adalah perang ekonomi dan psikologis yang sama besarnya dengan perang militer. Pada tanggal 21 Desember 1864, pasukan Sherman mencapai Savannah. Wali kota menyerahkan kota tanpa perlawanan untuk menghindari kehancuran. Sherman kemudian mengirim telegram terkenal lainnya kepada Presiden Lincoln. Saya mohon untuk mempersembahkan kepada Anda sebagai hadiah Natal, kota Savannah, dengan 150 senjata berat dan amunisi yang melimpah, serta sekitar 25.000 bal kapas. Pawai ke laut sukses besar. Itu telah membelah konfederasi menjadi dua dan menghancurkan basis logistik dan moralnya. Lalu, apa warisan dari strategi Sherman? Dampaknya sangat besar dan bertahan lama, membentuk doktrin militer Amerika di masa depan. Pertama, Sherman mempopulerkan konsep perang total. Kedua, Sherman adalah seorang pionir dalam perang psikologis. Dia memahami bahwa menghancurkan moral musuh sama pentingnya dengan mengalahkan pasukannya di lapangan. Pawainya ke laut dirancang untuk menanamkan rasa putus asa dan keputusasaan di kalangan penduduk selatan. Penekanan pada perang psikologis ini menjadi bagian integral dari doktrin militer AIS yang dipelajari di akademi militer seperti West Point hingga hari ini. Ketiga, kampanye Sherman menyoroti hubungan yang tak terpisahkan antara tujuan militer dan sipil. Dengan menargetkan infrastruktur yang menopang kehidupan sipil sekaligus upaya perang, dia menunjukkan bahwa dalam konflik modern tidak ada lagi pemisahan yang jelas antara front pertempuran dan front dalam negeri. Pelajaran ini terus memengaruhi cara militer Adi Salmt merencanakan operasi di era modern, terutama dalam konflik di mana dukungan publik dan stabilitas sipil menjadi faktor kunci. Di institusi pendidikan militer Amerika, strategi Sherman dipelajari secara mendalam. Para kadet dan perwira menganalisis manuvernya dalam kampanye Atlanta sebagai studi kasus dalam seni operasional, dan pawai ke laut sebagai contoh utama bagaimana logistik, penghancuran infrastruktur, dan perang psikologis dapat digabungkan untuk mencapai tujuan strategis yang menentukan. Warisannya adalah pengingat yang kuat bahwa perang bukan hanya tentang pertempuran, tetapi tentang menghancurkan kemampuan dan keinginan musuh untuk melawan dengan segala cara yang diperlukan. Jadi, dari manuver cerdas di perbukitan Georgia hingga pawai penghancuran yang berani melintasi jantung konfederasi, William Tecumseh Sherman tidak hanya mempercepat akhir perang saudara, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada cara Amerika berpikir dan berperang. Dia adalah sosok yang kompleks dan kontroversial, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah seorang ahli strategi yang mengubah jalannya sejarah. Terima kasih banyak telah menonton.
Apa pendapat Anda tentang taktik Sherman? Apakah itu kejeniusan militer atau kebrutalan yang tidak perlu? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.